kasih sayang, takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu, kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nur Qalbi. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar ya Nur Qalbi. Di setiap nafas, di segala waktu, semua bersujud memuji, memuja asma-Mu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah setiap makhluk bergantung padamu dan bersujud semesta untukmu. Setiap wajah mendamba cintamu, cahyamu. صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Dan ke depan kita pelihara bersama, karena bagaimanapun juga membangun lagi mudah daripada melihara. Hadanallahu iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal akumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ajukan banyak terima kasih kepada Bapak Kiai Abiyat Al-Faltiri yang telah memberikan beberapa sambutan. Mengajak acara yang selanjutnya, yaitu sambutan. Tapi sebelum sambutan, kami mohon kepada para jamaah yang berada di luar ruangan agar segera memasuki ruangan, dan himbauan kepada anak yatim agar supaya dalam satu barisan berkumpul dalam satu kelompok. Saya ucapkan selamat datang
ahlan wa sahlan kepada guru kita mursyid Majelis Dzikir As-Samawat Al-Maliki Syekh Haji Syahadi Al-Batawi bersama Wakil Wali Kota Tangerang Haji Arif Wismansyah beserta stafnya masuki acara selanjutnya, yaitu sambutan yang kedua, yaitu dari Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Haji Arif Wismansyah. Waktu dan tempat kami aturkan. Saya hormati Pak Lurah, Pak Camat atau yang mewakili para RT, para RW, para hadirin, masyarakat Kota Tangerang yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Kita sama-sama berkumpul di tempat ini, tempat yang penuh berkah, di Masjid Jami At-Taqwa. Ini lagi tarik napas dulu Pak Kiai ini, karena nyampe ke sini bawaan lagi sewot bener, ngelihat jalan lagi pada bolong. Ya, tadi barusan habis negur kepala dinas PU biar besok tuh jalan di aspal. Ya, doain aja insyaallah. Ya, iya. Kenapa? Karena ini komitmen pemerintah Kota Tangerang. Ya, bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tangerang semangatnya juga nyontoh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kalau bisa di masjid mah jangan tepuk tangan, salawat boleh, tasbih boleh. Kenapa? Karena Rasulullah kayaknya juga nggak pernah nyontohin tepuk tangan Pak Kiai ya. Iya. Artinya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang semangatnya adalah semangat rahmatan lil alamin. Itu yang diemban misi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, kalau ada yang menyebut nama Rasulullah, kita harus berselawat dan menyampaikan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini masih banyak yang belum nyambut selawat. Kenapa? Karena Allah aja berselawat kepada Rasulnya. Katanya sepelit-pelitnya orang dunia tuh kalau yang nggak mau menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bisa kumpulnya kita di sini juga karena beliau. Itu yang dibawa oleh pemerintah Kota Tangerang. Makanya moto Kota Tangerang Akhlakul Karimah. Kenapa Akhlakul Karimah? Karena kita ingin mengajak masyarakat kita untuk mencontoh Rasulullah. Karena dalam diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Buat siapa? Buat kebaikan kita semua. Pembangunannya pembangunan rahmatan lil alamin. Artinya apa? Seluruh pelosok yang ada di wilayah Kota Tangerang pasti dan terus pasti akan dibangun oleh pemerintah Kota Tangerang. Jalan lingkungan sudah 85% ya dibangun. Ini terus dibangun. Program posyandu dari dicanangkan 1000 posyandu tahun 2009 oleh Ibu Negara Ibu Ani Bambang Yudhoyono sampai sekarang udah 400 posyandu. Targetnya di tiap RW harus ada 1 posyandu. Ya. Nah, terus sekolah sudah 425 sekolah dibangun. Tahun kemarin kita ngebangun 40 sekolah. Tahun ini 38 sekolah. Urusan kesehatan, ya, insya Allah kalau tahun kemarin ada 386.000 warga Kota Tangerang diberikan jaminan kesehatan. Tahun ini seluruh warga Kota Tangerang diberikan jaminan kesehatan gratis melalui multiguna. Alhamdulillah. Tinggal pada daftar aja yang pada mau sakit. Rumah sakitnya digratisin. Puskesmasnya juga insya Allah nih April nih bulan ini kita lagi finalisasi 32 puskesmas juga kita mau gratiskan buat kepentingan masyarakat Kota Tangerang. Alhamdulillah. Ya, supaya apa? Supaya pembangunan yang dibangun oleh pemerintah Kota Tangerang tujuannya tidak lain dan tidak bukan membangun kemaslahatan, membangun kesejahteraan,
Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana kita sama-sama ingin menyaksikan sesuai dengan janjinya, janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya yang mulia, bahwa ada sebuah negeri yang badatun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan Allah jadikan kota kita, kota Tangerang, kota yang badatun thayyibatun warabun ghafur, dengan masyarakatnya yang berakhlakul karimah. Iya, karena ini yang terus dilakukan oleh pemerintah kota Tangerang. Dulu tahun 2008 ya, 2008 itu kota Tangerang ada di peringkat nomor 4 kota terkotor se-Indonesia. Nggak tanggung-tanggung Pak Kiai ya. Tapi 2009 ya, pemerintah kota Tangerang bersama seluruh warga masyarakatnya kerjasama, kerja keras, akhirnya peringkatnya naik jadi peringkat nomor 9 kota terbersih. Dan 2010 naik lagi peringkat nomor 5 terbersih se-Indonesia, dapat adipura dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah. Saya 2011 ditanya sama Bu Airin, Ibu Wali Kota Tangsel, ya, Pak Wakil, gimana caranya nih supaya Tangsel biar dapat adipura? Saya bilang, Bu, mohon maaf, kota Tangerang itu tidak pernah mentargetkan adipura. Yang kota Tangerang lakukan karena kata Rasulullah, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Bapak, Ibu, kita sama-sama duduk di masjid ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebaik-baiknya masjid. Masjid ketika kita munajat, Allah kabulkan segala hajat kita. Dan ketika kita minta ampunan, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Sah nggak sholatnya di masjid ini kalau Bapak Ibu nggak berwudu? Nggak sah Pak Kiai ya? Syarat sahnya sholat aja harus bersih, lahir dan batin. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan yang maha suci. Makanya kota Tangerang ingin menjadikan kota yang dirahmati oleh Allah. Syaratnya tadi, bagaimana kita mengajak masyarakatnya untuk berakhlakul karimah, menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan untuk kemaslahatan kita semua. Karena yang Rasulullah ajarkan, segala kebaikan yang kita perbuat adalah untuk kita. Makanya sampai akhir hayatnya beliau, yang dipikirin cuman kita, umati. Kita, tempatan kita memperingati maulid. Kemarin panitianya ngundang saya, katanya ada peringatan maulid. Ya, ini masih Rabiul Akhir apa udah? Masih akhir ya. Makanya kalau bisa yang namanya maulid mah jangan cuman bulan-bulan ini, tapi yang namanya maulid harus kita peringati tiap hari, tiap waktu. Ya enggak? Kadang kita, ya tadi, selawat aja susah. Ya enggak? Ya harus kita peringati tiap hari, tiap waktu. Karena apa? Setiap yang Rasulullah sunnahkan, yang Rasulullah ajarkan untuk kehidupan kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bahkan mohon izin Pak Kiai, kalau orang tua saya ngajarin saya tuh ada 2 kunci sukses. Yang pertama berjalan bersama Allah, yang kedua nyontoh Rasul. Susah nggak kira-kira nyontoh Rasul, Pak? Susah. Susahnya di mana? Rasulullah wudu, Bapak bisa nggak ngikutin wudu? Bisa. Rasulullah sholatnya kita nyontoh Rasul nggak? Nyontoh. Apa susahnya? Gitu. Yang penting kita perbuat ini. Kenapa? Karena Allah nggak pernah membebani makhluknya di luar batas kemampuannya. Dulu ya, 3 tahun yang lalu usia saya 31 tahun, dikasih amanah sama bapak sama ibu, suruh bantu Pak Wahidin ngurusin kota Tangerang, ngurusin 1,5 juta penduduk kota Tangerang. Sekarang penduduk kota Tangerang hampir 1,9 juta. Saya berpegang teguh bahwa apa? Bahwa Allah tidak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuannya. Dan ketika amanah yang Bapak Ibu berikan kepada saya, ini adalah bentuk pengabdian saya. Makanya saya dari dulu sampai sekarang niatnya saya sudah mewakafkan diri saya untuk kemaslahatan kemajuan kota Tangerang.
Itu aja, nggak pernah mikir macem-macem. Ya, nah jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan kita memperingatinya kembali Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan kenikmatan dunia akhirat karena nyontoh sunnahnya Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti atas izin Allah. Amin, Allahumma amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan di akhir sambutan saya. Kiranya Bapak Ibu ya mudah-mudahan terus mendoakan kita semua, pemerintah Kota Tangerang, dan juga sama-sama kita wujudkan bagaimana Kota Tangerang ini menjadi kota yang bersih, kota yang hijau, kota yang sehat. Ya, supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan bagi seluruh warga masyarakatnya. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, wabil khusus nanti kiranya Pak Kiai berkenan memimpin doanya, mudah-mudahan Kota Tangerang ini dijadikan sebaik-baiknya kota, yaitu kota baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, saya mohon maaf atas kekurangan. Ini kebetulan masih ada satu acara lagi, Pak Kiai mohon izin, para sesepuh yang hadir di sini, para tokoh masyarakat, saya nggak bisa mengikuti sampai akhir, tapi merupakan kebahagiaan tersendiri buat saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian hadirin jamaah Masjid At-Taqwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya, acara yang terakhir, yaitu pengajian Maidatul Hasanah beserta santunan dan diakhiri doa penutup oleh beliau Mursid Majlis Dzikir As-Samawat Al-Maliki Syekh Kiai Haji Saadi Al-Battawi. Pada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarun katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahi alazim. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para asatid, al-asatijah, juga bapak-bapak sekalian, serta pengawal kita masuk surga hari ini ada di sebelah kanan saya, yaitu anak-anak yatim. Juga hari ini sebagai ketua pemerintahan baru saja pulang, yaitu Bapak Wakil Wali Kota, dan juga Pak Camat, ada Pak Lurah, Pak RTP jajarannya. Hari ini saya berdiri di mimbar bukan mengajak dan juga bukannya nasihatin, tapi ingin merenung bersama. Kenapa di kampung kita tidak habis-habisnya maulid? Dari mulai RT sudah maulid, RW maulid, camat maulid, sampai wali kota, menteri, presiden, maulid semua. Dari mulai sunatan, hajatan, semua maulid. Tapi hasilnya nol. Mari kita koreksi. Kenapa? Karena kita tidak tahu arti makna sebenarnya. Sehingga maulid pada hari ini, setiap kali pulang maulid, tidak bawa apa-apa. Yang bawa canda, tawa. Akhirnya mulailah kita didesak oleh orang lain. Maulid bid'ah karena isinya jorok, konyol. Mari Pak, kita sama-sama menilik kembali apa sih betapa pentingnya maulid. Dari maulid seseorang bisa jadi pemimpin. Dari maulid seseorang bisa jadi mempunyai karakter yang soleh. Dari maulid seseorang bisa menjadi lebih baik. Nah, hari ini mungkin warga Gondrong sebagian kecil baru tahu anak Betawi. Namanya Saadi Al-Batawi. Ceramahnya hari ini saya hitung-hitung udah 47 kali. Dari mulai paling timur Kalimantan. Kemarin saya di Madura, dada kata orang Madura. Orang Betawi ceramah di Madura, dada. Buktinya saya bisa. Irian. Terus kita keliling. Ternyata saya susah nemuin. Kalau saya ceramah di mana-mana, mesti ada anak yatim. Kalau nggak ada anak yatim, gua nggak mau ceramah. Ngamalin apaan? Cuman cerita dongeng. Lah, kok yang ceramah pulang pada bawa berkat, anak yatim ngeliatin. Quran yang mana kita amalkan? Nah, hari ini kita bertanya pada diri kita sendiri. Nama saya Saadi Al-Batawi, bapak-bapak. Saya seorang karyawan di salah satu perusahaan minyak asing di Jakarta. Dan saya adalah seorang pengusaha sawit dan batu bara. Dan juga saya seorang petani, baru pulang saya dari Tanjung Burung, dijemput sama jamaah, makanya saya bawa motor. Kata orang Gondrong, nggak top kiainya pakai naik motor, biarin. Ya, orang Gondrong kan biasanya kalau kiai mobilnya mewah-mewah, gua naik motor aja. Ya Pak, naik motor aja, tapi harganya 400 juta. Baik Pak, inilah saya. Nama majlis zikirnya As-Samawat Al-Maliki Al-Hasani Alawi Al-Hasani. Salam pada beliau tadi, cicitnya Rasul itu baru pulang dari Indonesia. Beliau hanya mengunjungi satu Sampang, Kiai Alawi, dan kedua Kiai Saadi. Kenapa? Karena majelis ini saya kemas profesional. Jadi jangan ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Jangan terang-terangan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau masih doyan yang namanya campur aduk. Kiai kan campur aduk bakalan. Jangan, kalau jadi kiai jangan campur aduk. Gua lu tahu dah. Lu panggil dangdut besok, suruh yang namanya datang. Gue ludain. Kenapa? Orang kita ini kagak ngerti apa enggak. Malam angkat asrokol, lihat putih semua yang datang. Iya kan Bang? Malam rame, berubah.
dangdutan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Hei kamu orang-orang Islam, kenapa kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil? Dari yang hak yang batil kita campur, lihat anak cucunya. Ayo. Kan gak enak banget dibacain berjanji, ya ilaha illallah. Berjanji, sebelum berjanji ngirim doa arwah. Kagak tanggung-tanggung, suma ila arwahi abaihi umihi. Ya Allah dikotori. Gua nggak percaya ada orang hajatan, manggil dangdutan, rame-ramean, pesta pora, anaknya jadi ulama. Belum ada. Kenapa? Karena mencoreng ajaran. Lu ditanya sama aliran yang lain. Tuh, lihat tuh orang gondrong yang doyan maulidan. Malam angkat pakai speaker. Malam ramenya ngapain? Ditelanjangin kita sama yang lain. Kita nggak koreksi. Iya coba. Lah, sekarang kita mau marah. Apanya kita mau marah? Kita sendiri yang aduk-aduk. Baik kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Taslimnya di mana? Ayo, taslimnya di mana? Lo kagak ngerti lo? Lu coba. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, hendaknya kalian tahu, kalian taati Rasul kalian, kalian ikuti baru. Nah, ini bahaya, Pak. Makanya saya dibilang kiainya pokal. Loh, kulul haqqo wa laqad muron. Ngomong aja yang bener. Terus lu enggak ngundang gua enggak pikirin gua punya duit. Lu mau ngundang gua, murid gua banyak. Nih lu demen ngundang yang ece-ece, yang tertawa jorok. Tawa jorok. Kapan lu mau belajar? Mari kita belajar. Allah Zat Ismul Zat. Dia yang punya kekuasaan mutlak dan penuh dalam rangka menciptakan manusia. Dia umumkan, dia proklamirkan bahwa aku Allah Tuhanmu, yang sebagaimana kamu lihat ku ciptakan langit dan bumi, dan sebagaimana kamu rasakan aku ciptakan kalian. Seluruh para malaikatku mengakui akan keberadaan Rasulmu. Bagaimana Rasulmu kamu lihat, dan kamu semua buktikan kalau sudah haji, bagaimana beliau berjuang, dan bagaimana Al-Quran kuturunkan. Ya Allah, Nabi kita ejek. Akibat kita ejek-ejek ajarannya, orang lain ngejek. Kita diejek, marah kita diejek. Gua alusunah apaan? Nih, hendaknya kita koreksi. Orang Betawi mah gampang, paling gampang orang Betawi. Gua mah gua tabok juga lu. Orang Betawi mah paling gampang, kita rajin kondangan, kita nih kondangan, semuanya gue jadi datang. Lalu malas kondangan, siapa mau kondangan? Iya kan bang? Nah, kalau kamu kenal aku Allah, bagaimana para malaikat Jibril menurunkan wahyu? Lihat kata Allah, kamu baca setiap hari, baik orang meninggal, baik orang sunatan, baca Yasin. Enak banget kita baca rame-rame. Kita kagak bedah. Buka wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzil azizir rahim. Lihat, innaka sesungguhnya aku terus dia di jalan yang benar. Mana manjilanya? Buktiin ajarannya, manjilanya jelas. Kenapa kamu kagak ikutin? Litunjiro qaumama unjiro abahum pahum gopilun. Kita ini diingetin kagak mau, malah kita caci maki. Masya Allah, abang-abang nih mungkin heran, kok gue bisa ngomong keras begini? Bukan emosi. Orang kalau sudah mau cinta ke Rasulullah, harus satu dipunyai, sikap mental yang kuat. Kedua, sifatnya bukan masa bodoh, cerdik, jeli, dan juga satu, tiru Nabi. Kata yang pertama kamu tiru kupingnya. Ya kuping Nabi Pak, Sami. Tuh. Kalau mau tiru kupingnya Nabi Sami, kamu dengar apa yang Allah bilang, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ikuti perintah Allah. Begitu kita dengar, ya Allah. Kita kan dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Iman kita ukur. Udah sampai benar shollu alaihi wasallim taslima. Bagaimana taslimnya? Nah, kita kagak ngerti, mules aja diajakin
Dia lagi diajakin apa namanya tahlil. Coba kalau kita ngerti, masya Allah. Begitu kita sudah ngerti taslim, lihat pakai matamu basoriah, pakai basoriah, pakai lihat. Ada nggak ajarannya yang nggak hebat? Ada nggak aturannya yang nggak hebat? Buka Quran kata Allah. Kalau kamu sudah dengar, kamu sudah lihat, kamu katakan itu bagus, buktikan dengan perbuatan. Itu tadi wali kota ngomong perbuatan. Ya gue bahasanya nggak tinggi-tinggi. Gue kalau udah ada pemerintahan nih, gue hajar nih dengan bahasa manajemen. Lah, anak Betawi kerjanya di perusahaan asing, konsultan asing. Jadi ngerti kalau orang kampung gak usah tinggi-tinggi ngomongnya. Yang penting kita ngomong Betawi aja udah, medok udah enak. Lihat, kalau lo udah denger, lo udah lihat, apa yang lo katakan, cocokin, bener gak? Kadang-kadang apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita ucap, kagak sesuai dengan perbuatan. Lah, kata lo kalau gak sesuai perbuatan, berarti kamu belum kenal dirimu dan juga belum kenal Tuhanmu. Baik, ba, sin, mim. Lihat kata lo, dengan namaku alif lam jalalah. Kalau kau kenal aku Allah Tuhanmu, kenalin sifatku dulu. Bayangin Pak. Kira-kira ibu-ibu yang di atas, lu kalau mau mengikut mantu, lu kenalin orang itu sifatnya dulu, apanya dulu? Hah? Sifatnya kan? Kira-kira tuh pemuda udah jorok, kagak sopan, ada kita selenang-selonong, terus gimana? Mau lu pungut mantu? Kita enggak tertarik. Kenalin dulu sifatnya Allah. Begitu Allah kenalin sifatnya, huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasahadati huwa rahmanur rahim. Tuh buktiin sifat aku kata Allah. Mau sifat Rahman? Fabi ai ala irabikum matukajiban. Lihat di depanmu ada apa? Depan lihat. Ini bisa lo bikin kembang begini. Ini kata lo, nikmat Tuhanmu mana yang kamu dustakan? Ada 3 rupa kembang di depan di sini masjid. Nih rupanya, begitu rupanya 1 murah, tapi begitu rupanya 3 jadi mahal. Orang yang baru punya penampilan 1 aja, cuman kerjanya denger doang. Dia nggak mau lihat kebenaran, dia mau katakan kebenaran, murah. Ayo lo, di sini juga banyak. Hayya 'alas shalah, gape jalan terus. Kira-kira kalau dia mati, nggak boleh sembahyang, gimana? Murah. Kalau dia udah lihat, 2 mahalan. Dia udah dengar, dia lihat, hendaknya dia ikuti. Biarin dah belum mengerti, belum berbuat, ikutin aja. Tapi kalau udah 3, masya Allah, udah dengar, udah lihat, udah dikatakan, tinggal perbuatan baik, kata Allah, akan kubuktikan kepadamu. Akan kubuktikan kepadamu bahwa aku Allah Tuhanmu pandai berbuat. Wa ayatul lahumul lailun nafsalahu minhun narun faijahum mujlimun. Lihat hari ini aku robah, matahari tenggelam, datanglah malam. Lihat di malam hari apa yang terjadi. Semua makhluk menyambut baik dan semua makhluk beristirahat. Dari itu kata Allah, pahami, itu perbuatanku. Kamu istirahat siang dan malam, siang dan malam. Kemudian setelah malam, tolong bangun. Udah dengar nasihat, malam boro-boro kita bangun bang. Orang kalau udah tadi dia bangun malam 2, dia puasa sunnah, hebat. Memang cinta sama Nabi urusannya panjang. Pokoknya lu kalau belum bisa mental, belum bisa dengar, belum bisa lihat, belum bisa kan, pasti balik. Gua udah ngerasain. Begitu gua pakai gabis ke kantor, ramai sekandang reang. Wah, gua kerja kiri bang, bayangin di Kuningan Plaza No Tower. Kantornya dekat kedutaan Australia. Gua pakai begini, bahasa Allah ditanya, weh orang Betawi, belagu-lagu aja lu? Buset, belagu-lagu aja lu? Kampung gua. So why but you look me, okay? I have to check, okay? I like Muhammad. Lu cinta sama Nabi Muhammad? Yes. So but you the correction, lu Muhammad.
lu koreksi nabi gua yang paling hebat, kagak ada duanya. Kalau tidak ada dia, lu ke Indonesia gembel. Hah, yang bener lu, bener. Berapa pesawat satu hari turun di Cengkareng yang membawa umroh? Ya, nggak kehitung. Berapa pesawat Boeing 747 777 turun di Jeddah? Mau ngapain ayo? Mau ngapain? Mau umroh. Ya kan? Dan berapa juta manusia yang hidup dari Nabi? Nabinya udah kagak ada. Kok masih hidup? Inna manahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa syarhum wa qala syai'in ahsanu fi imami mubin. Kau lihat kata Allah, aku matikan seorang hamba karena dia takwa, ada bekas-bekas peninggalannya. Nih termasuk engkong kita udah mati ngewakapi tanah buat masjid. Ayo. Begitu sampai di Madinah, pada bingung orang makanya, Bang, makanya belajar mau umroh mau haji, belajar sama kiai yang ngerti hakikat. Nanti di sono lu kagak main kula-kula, Bang. Bah, banyak. Udah pulang umroh pulang haji tambah pelit. Gue mau tanya, emang Nabi ngajarin pelit? Udah haji lagi tambah yang namanya arba'in, kagak ngerti-ngerti. Ngerti apa? Duduk di makam Nabi begini. Allah, bangga punya Tuhan Allah. Bahagia jadi umat Nabi Muhammad. Lihat orang berbagai macam suku bangsa. La ilaha illallah. Kata Nabi, aku berbicara kepadamu walaupun ku tidak mati. Wa asyarhum, ada bekas peninggalanku. Lihat kata Allah, aku tidak pernah membangga-banggakan keturunan. Kamu jangan bangga dengan keturunan, kata Nabi. Jangan bicara nasab, bicara kasab. Nih kagak orang kampung kita tajim buta. Kalau udah keturunan aja, lu mampus ke garas lu. Keturunan aja. Kita orang Betawi kagak ada keturunannya. Lah dari mana kita? Ayo lu bingung lu, ayo. Giliran aja yang mancung, yang bewok. Ngomongnya belepetan, mintain duit. Lu cium tongat bolak-balik. Tabok lu. Jangan tajim buta. Cari agama, jangan bicara nasab. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di sisiku yang paling mulia takwa, bukan keturunan. Lihat kuburan Nabi Rasulullah, begitu dia meninggal dunia, di pundaknya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kok bukan Fatimah, bukan Siti Khadijah, dan juga bukan yang namanya Siti Aisyah? Kenapa Rasul menghilangkan nepotisme? Jangan bicara keturunan. Di kaki beliau dimakamkan adalah Umar ibnu Khattab. 3 manusia dijejerin. Mantan preman. Kok jadi orang takwa? Ulama. Kok bisa? Nah, belajar ke Mekah baru ngerti ke Madinah. Waduh, berarti gue punya kesempatan. Kalau jadi kiai, buah gaya gua kan beda, Bang. Dulu lu kalau tahu, kalau mana umurnya udah 50 60, tuh gua tukang main poli di samping ini, tahu dulu. Kalau main bola, kalau orang selapan gua tantangin berkelahi ya gua, tahu. Begitu ke tempat, luar biasa. Kata Allah bahwa kalau kamu mau keturunan mulu, alamat tenggelam. Karena Nabi Ibrahim bicara nggak keturunan. Nabi Ibrahim berbicara kasab, nggak ada keturunan. Babanya Azar, ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bicara kasab, dia pergi ke Gua Hira, dia cari bagaimana ketuhanan. Nah kita ini mencari Allah di mana? Di maulid, di sholat, di mana-mana ketemu nyari Allah. Di mana? Laisa kamislihi sayun. Allah nggak bisa diumpamain, kagak bisa dilihat, kagak bisa diraba. Tapi kata Allah, kok bisa? Bisa. Kenapa? Nah, mari Pak kita tarik benangnya. Nih Pak, kalau Allah ada di mana? Bahwa kita mencari Allah ternyata belum ngerti bahasa.
Sulit nyari Allah nggak kenal bahasa. Nah, nih gue kasih contoh. Ya, tes ya. Pasti lu ketawa, tapi lu gak ngerti. Bonjour monsieur, madame. Qu'est-ce que bienvenue le Moscou? J'ai pas moi toujours bien. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Toujours bien. Qu'est-ce que moi toujours bien il est le Moscou? Il est Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ngerti? Ayo, ngerti? Kagak ngerti. Padahal isinya sama tadi. Kita maulid memperingati Nabi kita Muhammad. Nih, ngerti lo? Allahu Akbar. Coba pertama kita baiat. Kul inni sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil. Kalau kamu sudah tekan kontrak, kenal jati dirimu, coba periksa. Lihat Pak. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ard. Wajar kita tunduk sama Allah karena Dia yang nyiptain langit dan bumi, wajar. Kalau kamu sudah enggak mau tunduk, periksa bahwa kamu diciptakan dari setetes mani yang hina. Makanya Pak Qori tadi ustaz kita bilang, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lamnya tuh lam tauhid. Kalau ngaji nahu kan gitu ustaz. Kata sungguh aku Allah bersumpah atas zatku dan atas sifatku, atas diri Rasulmu itu ada suri toladan. Nah, makanya kita ikutin suri toladan Rasulullah. Minimal puasa Senin ke Kamis berjamaah, punya duit potong Senin 5.000, berhenti ngerokok, amin. Ngerokok Samsu. Rokoknya Samsu. Satu hari satu malam 2 bungkus. Udah jelin mulutnya aja. Coba lu tabungin dah. Bang, kira-kira Kong saya mau tanya. Masjid sekarang mana lebih suci sih sama kantor? Masjid. Kok di masjid ada ngerokok? Ayo. Kantor tuh ada gak boleh ngerokok. Ngerokoknya jauh kalau pada ngerokok. Bingung gua. Di masjid mah ngerokok, di kantor gak boleh ngerokok. Gua tanya bule, Mister. Dia tanya saya, yes Adi, coming. Yes sir. Wait, this is my school. His problem. This is smoking. Bukan ngerokok, banyak nyamuk. Gua bilang. Jadi karena banyak nyamuk, rokok tuh diiniin. Oh no, kebetulan gua banyak yang namanya punya murid bule. Orang Prancis, orang Inggris, orang Jerman. Bingung dia protes sama saya. Gue ngomong apa? Gue tipu aja boleh kan Pak? Demi kebaikan. Kok orang Islam kata dia masjidnya dibuat rokok, kan makruh. Tapi kantor kok nggak boleh, kok pada taat. Nah akhirnya karena uswatul hasanah Rasul, kita tidak tiru kupingnya, kita tidak tiru yang namanya matanya, kita tiru mulutnya, kita tidak tiru tangan dan kakinya. Akhirnya kebablasan. Gue niru bang, kantor begini, bayangin, mobil keren, tampang keren, duit banyak. Wah, begitu buka dibukain, orang semua bule, assalamualaikum, waalaikumsalam. Coba pertama gue assalamualaikum, gila lu. Kenapa kok orang sekarang niru begini gila? Lu lihat besok di jalanan, lihat, sekarang banyak bencong banyak, anting. Pakai celana robek, kan gue bingung itu idolanya siapa? Gue mau tanya, ayo. Makanya bapak-bapak anaknya nasihatin apa? Tong, ilah nabimu gak begitu tong. Pakai anting-anting, gaya banget, motor aja belum ngutang, belagu banget. Celana robek, lah kapan dia mau sembahyang? Nih akhirnya budaya melanda Indonesia. Amerika punya model namanya Wahabi. Bida'ahin maulid, baca yasin bida'ahin, mampus lo. Kagak kumpul lagi lo. Orang mati sepi, orang hajatan sepi, maulid sepi. Ayo dijajak kita tuh. Tuh strateginya. Dia impor, Inggris punya impor. Tinggalin kampung lo, tinggalin anak bini lo, bawa kompor. Ayo lo,
Bini cakep, anak cakep, bawa kompor pergi ke kampung orang, gujluk, bunen ampun. Kapan lu maju? Ayo dah. Nih Pak, kita harus tahu produk-produk mereka. Makanya engkong-engkong kita dari dulu bikin kesepakatan. Pokoknya orang mati tahlil. Gak ada cerita. Saya mau tanya, emang bid'ah orang baca Yasin? Cuman kita koreksi dikit. Kalau udah hajatan tolong dong. Kalau manggil dangdutan jangan di jalanan, jangan maulid malam angkatnya udah. Susah amat sih lu. Gua ketabuk. Jangan maulid. Maulid pakai speaker. Emang kampung lu doang lu? Banyak orang Sunda, banyak orang Jawa, banyak orang Padang. Nanya, orang gondrong hebat ya. Katanya semalam gue dengar tuh asrokol. Bayangin Pak, asrokol pakai speaker kan? Dikoreksi, kita diam-diam digeremetin. Akhirnya ya Bang, lebih duluan Puri Kembangan, Kedoya, Kemanggisan, Kebonjeruk. Kalau dangdutannya, wah, jangan ditanya. Biduannya artis-artis semua. Gue nasehatin Bang, udah pejan manggil dangdutan, beli tanah Bang. Ntar kalau udah rame kita bikin kontrakan, bikin ruko. Lu kuno, duit kayak teki. Kita nasehatin, dimarah-marahin terus semua. Lu mah payah. Ya maklum Bang, gue kan sekolahnya di kota. Gue lulus STM, ngelamar di perusahaan minyak diterima. Gue belajar lagi di ITB, di mana? Ya kan anak Betawinya intelektual dikit. Kita nasehatin, ampun dah. Udah lu kalau ngikutin gue, bodo amat, kuno lu. Sekarang begini Bang, di perapatan motor Super Cup, gue seruduk aja. Bang, apa kabar? Wah, lu jadi kiai. Nih, cinta sama Nabi. Mobil gue lu lihat Bang, berentet. Motor gue segede-gede alaihim. Murid gue puluhan ribu. Tiap hari tangannya ngeluarin duit. Ayo dah, salah sih lu. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu santun anak yatim, biduan. Ayo, biduan mah kata lo. Alam ahad ilaikum ya bani Adam ala taburu syaitan innahu lakum adu mubin. Jauhin tuh setan. Ya Allah, kadang-kadang kita nih kok ngaji nangis Pak. Gue di Puri kagak ada yang punya tuh di Puri kontrakan orang. Alhamdulillah Pak, gue beli tanah di Tanjung Burung 20 hektar. Amin. Gue beli 20 hektar. Gue beli di Kaltim, di Irian di mana? Gue diriin pesantren di mana-mana. Nih pulang dari sini ngajar saya Pak. Ngajar ntar jam 2. Ngaji jam 2. Sanggup lo? Saya mah kontraknya cuma 1 jam. 1 jam tidur cukup. Yang bener, lu datang ke rumah gue dah. Datang dah ke rumah gue kalau gue ngobatin. Ngobatin, Mas Santet takut gue telan tahu. Mas Santet takut. Orang Betawi gue bisa takut santet, telan tahu. Ada sini Bang Santet, gue tungguin ayo. Bang, bukan kita takowar, bukan takabur. Kata Allah, berlindunglah kepada auzubillahi minasyaiton. Berlindung kepadaku. Gua ceramah di mana diancam. Kedayak gua diancam, anak Betawi langkain katanya nih garisan gua. Buset, siapa lu? Engkong gua enggak ngajarin, pantang nyerah. Kata engkong gua, kalau lu bela agama nyerah mampus. Wah, bener, gua turutin aja. Ya ilah, orang Dayak pakai ngancam-ngancam. Saya tanya, saya enggak jelek-jelekin agama orang. Saya disuruh pengen ngenalin Nabi Muhammad. Entar lihat Nabi Muhammad hebatnya. Gue ceramah, bawa sembako 2 truk. Orang non muslim gue bagi. Enggak, jangan masuk agama kita. Nabi saya enggak bakal ngelarang. Nabi saya enggak boleh. Kenapa? Nabi saya ngajarin punya akhlak tul karimah. Innama bu'istu liutami bima karimah akhlak. Lah, kok bagi-bagi ya? Bagi terus Pak, terus bagiin. Lama-lama kata orang Dayak, baru Islam nih hebat. Udah kagak nyelekin agama orang, dia kenalin nabinya. Terus dia bilang, terus gimana Kiai kalau saya berobat? Gampang.
Kalau berobat mah gua gampang. Pokoknya insya Allah manjur. Gua meyakin aja gitu bang. Gampang doanya. Tuhan Yesus, terima kasih saya datang ke umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, tolong Bapak saya di sorga, sembuhkan penyakit saya. Ayo, emang salah? Kenal dulu sama Nabi kita. Tapi udah kita kenalin Nabi kita mesti sopan. Nih, duit buat ongkos. Dan ini buat beli obat. Emang Nabimu begitu? Wah, iya. Nabi kita begini, orangnya selalu dermawan, dia selalu mengucapkan kasih sayang. Ternyata salah selama ini kagak kiainya ngobatin pakai kambing, ngobatin keluar paku, bayarnya mahal. Ya kapan dakwah? Nih Pak, maulid. Jadi maulid itu kalau kata orang gedean, karena Nabi kita ini membentuk karakter kita sebagai pemimpin. Di mana pemimpin? Salat berdiri, jadi pemimpin kata Allah hatimu, jadi pemimpin ruhmu. Bersihkan semua anggota tubuhmu dengan kamu berwudu. Begitu kamu sudah bersih, lihat menghadap Tuhanmu. Ilah kalau kita udah ngerti, dia kata salat sakti banget, kagak percaya. Lihat bang, alhamdulillahirabbil alamin. Disuruh periksa Ar-Rahmanir-Rahim. Periksa tuh kuping lo, lihat berapa malam lu tidur kagak patah-patah. Lihat kata Allah, kamu tidur matamu, lihat. Tapi nanti kata Allah, setelah di hari tua pasti kamu cari aku. Udah tua baru nyari Allah. Jual TV buat ngobatin mata. Mau ngapain Kong? Mau ngaji Quran. Kemarin kemana? Ayo, tolong dong ini. Kemarin kemana? Kata Allah, makanya Allah utus uswatun kalau kamu sudah tiru sifat dia. Liman kana yarjullaha yawal. Berarti kamu yakin sama yaumul akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yakin sama yaumul akhir? Percaya? Yakin? Mari kita hitung. Lu main yakin aja, gue hitung. 1 minggu bolehan lu apa? Sholat gratis. Sholat gratis. Puasa gratis. Lah, itu hari. Jangan tahu ngaku mau pensiun, punya tabungan kagak, dari mana lu? Ayo. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata. Zalika dinul. Agama yang benar mah bukan sholat doang, tapi hablum minallah hablum minan. Makanya jangan pada pelit apa lu. Tampang-tampang pelit tuh ketahuan. Mukanya orang kalau pelit, lihatnya udah kagak enaknya. Udah blaged kalau kata orang, udah kayak pun kelapa sumpung. Tahu pun kelapa sumpung bang? Tahu pun kelapa sumpung? Lah kita pakai bahasa kita aja. Kelapa sumpung, nogag aja. Nah, periksa. Makanya khotib datang selalu nasihatin seminggu sekali. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqati wala tamutuna illa wa antum muslimun. Nih enggak mau periksa pembukuan. Mari orang Betawi kita periksa pembukuan kita. Kenapa kok kita asik aja kagak mau keluar dari masalah? Kita tinggal di kampung kita aja, cuplak-cuplak cengkareng pulang. Cuplak-cuplak cengkareng pulang. Kuplak koprok pulang. Kapan maju? Orang lain. Ilah gue kadang-kadang kesel banget, ngapa tahu? Orang kampung kita kan jempolan bang kalau udah ngerti mah. Cuman ini siapa pemimpinnya? Siapa yang mimpin? Dagang kue onde udah kalah. Gondrong jambunya udah kagak. Kata dia, "Woi, Sari, siapa jalan here?" "No, this is my here." Oke. Gua makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kencengin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah Tuhanku, aku makan dari jemari-jemariku ini supaya makananku sehat. Katanya kuno. Lo baru kerja di kelurahan aja ngatain gua di perusahaan asing tahu. Nah, begitu kita tiru Nabi Muhammad, kita cek tiap hari.
udah sampai di mana tabungan kita buat masuk ala sirotimus tanzilal ajiji litunjiro mama unjiro abahum paham gak? Ingat tabungan kita kan kalau punya duit enak ya bang ya, gua enak kayak gua ke Puri kartu gua banyak nih tahu nih gua contohin lu kalau cinta sama Nabi kapan lu nabung nih tuh. Tinggal gosok nabung kagak apa kagak begitu lo mau mati ditanya tabungan lo. Ayo mayit di depan kumpul di masjid amplop udah banyak sini. Iyalah kalau udah nyembayangin jangan diambil apa amplopnya. Orang lagi mati gue diambil juga. Katain sama masjid sebelah lu. Baru asyhadu min ahlil khair. Khair, kapan dia khair? Nah, begitu tabungan kita banyak, nggak usah bingung. Orang pun mengakui orang kampung kita. Begitu dia mati, si itu mah baik banget, masya Allah. Sering ngaji, sering apa? Kira-kira lu diundang tahlil mau nggak? Nggak diundang aja datang. Nih punya tabungan tiap minggu periksa, tiap bulan periksa. Begitu hari tabungannya cuma 3,5 liter. Ya Allah cing, tabungan lu 3,5 liter. Nyukupin kemana? Kapan 3,5 liter? Kapan? Setahun. 3,5 liter juga beras perak. Nah inilah kalau kita pelit, begitu di hari tua tabungan kita enggak bela kita. Tapi kalau tabungan kita banyak, nggak usah khawatir bang. Nih contoh dah, gua nabung nih, ceramah gua bagiin semua duit. Di mana? Harta gua 80%, gua bagiin. Nggak susah tuh. Begitu datang Said Abbas dari Mekah, bayangin Pak tadi, berapa menteri ngejar-ngejar saya. Kiai, saya mau ketemu Said Abbas Alwi Al-Makki, cucunya Rasul, keturunan ke-13. Beliau kalau ke Indonesia cuman ke majelis saya. Apa kata dia? Majelismu rapi. No lihat. Pakaiannya putih, pakai sorban, lihat bibirnya semua bening, enggak ada ngerokok. Kalau ceramah gue contoh ini guru lu datang, buat santun yatim. Masjid sumbang. Katanya gue aliran sesat, gue kagak pikirin bang ngaji di mana lu. Majelis kita ini ada di Mekah. Di Jalan Damanhuri, Desa Sarisitin. Kalau orang gondrong mau ke Mekah, tinggal telepon gua. Lu silaturahmi. Bilang aja, Kiai Sadi Al-Batawi. Dah diterima lu. Bener. Nah itu tadi kemarin maulid. Nah, kenapa nih maulid ini dijadikan tontonan? Harus jadi tuntun. Lihat anak yatim kita undang. Coba. Lah itu 150 anak. Coba. Surat Al-Maun kita praktekin. Uswatul hasanah. Nah, kalau kamu yakin yaumul yakin sama yaumul akhir, hendaknya kamu banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah bukan zikirnya memuru. Zikir mah 3, Bang. Zikir 3, enggak usah banyak-banyak, tapi jadi 3.000. Nih. La ilaha illallah. Tuh, makanya orang juga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lihat kata Allah langit, lihat bumi, lihat tuh gunung, lihat tuh laut. Siapa yang menciptakan? Makanya setelah kita habis tahlil, selalu dipimpin sama para imam, diulang-ulangnya panjang. La ilaha ada di sini hu dia. Maka ada huwallahu laji. Hu itu zat, ismu zat. Hu di sini la ilaha illallah. Balik. Hu la ilaha illallah. Vertikal, horizontal. Kalau kamu ibadah karena aku kata Allah, lihat yatama wal masakin. Setelah kamu lihat, kamu action. Nah, ini zikir la ilaha illallah. Sama zikir Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu kita lapan Allah, Masya Allah, Allah Tuhan kita yang kita sembah.
luar biasa memberikan amanah wahyunya kepada Rasul kita, gerak hati kita. Jadi selawat itu gak boleh pikiran kosong, zikir gak boleh pikiran. Sekali pikiran kosong, istidrod, timbullah itu jin. Namanya jin muslim dan jin kafir datang kepada kita karena pikiran kita kosong. Ruh rabani, kolbi yang salim kepada kolbi yang munib, lepas. Akhirnya istidrot, pemaksaan kehendak gak boleh. Zikir kita sudah ngerti, diam. Apa yang kita wujudkan? Nah, bahwa maulid ini kita kupas bahwa kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim. Ayo bareng. Ma'anaitum harisun. Bu Nina ro'upuro. Kata Allah, lihat ayat ini. Lihat perangai dia. Dia seorang pemimpin, bagaimana Haris? Bagaimana alaikum? Bagaimana terhadap orang mukmin? Kalau kamu sudah sampaikan Rasulku Muhammad yang sedemikian rupa ini, dia kagak mau ngikutin. Pak in tawalau pakulah hasbi Allah. Tawakal sama aku. Tawakal tuh, kata Allah, tawakal kepadaku, kepada Allah. Wa huwa rabbul arsil Nih kalau kita udah ngaji nih buntutnya kayak gini, masya Allah. Wa huwa rabbul arsil azim. Aku Allah Tuhanmu, Rabbmu yang sangat mulia kedudukannya di aras. Enggak diendain. Apalagi engkau Muhammad, katanya Rasulku. Aku aja banyak gak diendain. Kalau dia sudah tidak endain aku, udah lepas urusanku. Nanti lihat, pasti begitu dia mati mencari aku. Bener. Begitu sakratul maut nyari kata Allah. Makanya kalau mencari Allah jangan ikut Fir'aun. Kalau mencari Allah ikut Nabi Musa alaihissalam, ikut kepada Nuh alaihissalam, dan terakhir ikut kepada Nabi kita Muhammad. Udah pensiun lagu doang. Udah pensiun, kuno bang. Orang kalau udah pensiun ngomong agama kuno. Coba jadi punya jabatan. Ayo. Gue punya jabatan, ngomong berani. Orang Tuhan kita Allah. Nah, ternyata maulid ini setiap tahun diulang-ulang agar kita mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu. Sampai sejauh mana maulid ini? Mari pada kesempatan malam hari ini pulang kita ngerenung sama-sama. Ntar kita zikir, kita selawat. Kita ngerenung udah sampai sejauh mana? Yakin gak sama yaumul akhir? Periksa tabungan kita. Kalau kita gak pernah periksa tabungan kita, ya bang, orang punya ini ngiler. Orang Betawi kan gitu gayanya. Orang punya ini ngiler, orang punya ini mau, tabungan kagak ada, tinggal ngapain lo? Ngusap-ngusap dada. Gue coba, gue kagak jual tanah gue dulu ya di jalan. Gue bangun, udah dijual banyakan buat poya-poya, buat manggil dangdut. Kata ngkong kita, dasar lu. Nah, bawa maulid digondrong ini gak usah khawatir. Mari, maulid, gak punya duit, kasih tau gue. Gue sumbang. Gue gedeg banget, gak orang Betawi, susah-susah banget sih lo. Nah, bawa maulid itu bukan hanya sekedar dicelote, bukan cau riwayat, tetapi bagaimana kita membidik akhlak Nabi kita Muhammad. Caranya tadi apa yang sudah diajarkan oleh Rasul. Sholat, ngerti. Orang Betawi ini rapi banget sholatnya. Ya Allah, kalau habis sholat begitu enak banget, habis sholat duduk, astagfirullahaladzim, enak banget di masjid sampai isya. Ashadu alla ilaha illallah la huda syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yuhmitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena kita kagak ngerti, ya kagak asik. Nah, maulid juga kita kalau kita sudah ngerti jadi asik. Kalau orang sudah cinta pada Nabi, bang, ke Mekah nggak pernah bayar. Percaya lu? Gua kalau ke Mekah nggak pernah bayar. PPIP terus lagi. Kenapa? Kok dakwah begini? Begitu gua dakwah di Kalimantan, gua nyumbang sama masjid, gua nyumbang anak yatim. Kata orang sono, baru guru gua ini, baru guru gua. Ya emang begini, ada padanya. Apa kata dia? Saya serahin sawit ini 70.000 hektar. Amin. Ya Allah, kok rezeki gampang banget ya? Lah, gue bukan ahlinya. Gue ahli perminyakan. Gue ahli konsultan. Gue munajat.
di pinggir laut. Allah Tuhanku, hari ini kau berikan aku rezeki untuk bela agama. Tolong ajarkan aku. Gue pulang ke Indonesia, gue belum pulang di Jeddah, gue ngopi pak. Lagi ngopi kan biasa kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang Malaysia bilang, gua baru ahli ini dengar di selawat, kok enak ya? Nangis air matanya. Begitu dia nangis disamperin. Iya, saya orang Malaysia Pak Kiai, saya tertarik dengan selawat Pak Kiai. Apa yang menyebabkan selawat Pak Kiai saya nangis? Ah, biasa-biasa aja Tuan. Saya membaca karena saya bangga punya Tuhan Allah. Dia maha hidup dan maha kekal. Dan saya bahagia mempunyai jadi umat Nabi Muhammad SAW karena dia mengajarkan kepada kita adalah untuk jadi seorang pemimpin. Dia kaget. Usaha apa Pak Kiai? Saya alhamdulillah ada lahan 70.000 hektar Tuan. Di Bual-Bual Malau, sebelah paling timur sekali. Apa kata beliau? Pak Kiai butuh duit berapa? Lah kita kan gak boleh seujon tuh orang susah. Masa lo ini orang punya duit apa ya? Ya orang Betawi kan kadang-kadang begitu. Jeleknya kadang-kadang ya kita akuin deh bang. Orang Betawi kadang-kadang cek bener apa? Cek bener apa? Terus saya baca selawat lagi, dia nangis lagi. Saya pengusaha sawit sudah banyak. Saya nomor 1 sawit saya dan usaha. Pak Kiai butuh berapa triliun? Subhanallah. Saya bilang, Tuan, nggak banyak-banyak. 200 miliar aja. Insya Allah cukup. Bah. Kata beliau, ya buka. Alhamdulillah Pak. Akhirnya beliau bilang 300 miliar. Buka. Nggak pakai bunga. Loh, kok nggak pakai bunga? Bunganya selawat tadi. Wah, bunganya selawat tadi. Alhamdulillah. Nah, dia tanya, amalan apa sih yang paling baik Pak Kiai? Kok bisa saya nangis? Saya biasa Tuan, kalau di rumah seling norong orang ngobatin, nggak ada kotak amal. Orang susah saya bagikan uang dari gaji saya 100.000. Kalau saya ceramah dipanggil, saya nyumbang masjid, saya nyumbang anak yatim, semua karena Allah, karena saya cinta kepada Nabi saya Muhammad SAW. Dia peluk saya Pak. Akhirnya rameh di kampung saya. Saadi anak puri kembangan gila. Pakainya wayanya begitu. Apa yang diajarin? Iya lu sekolah lu SD bang cing. Lu SD sekolah lu. Kerjanya cuma sampai kopro sama grogol. Gue udah ke Amerika, udah ke Inggris kemana-mana. Lu katain bodo amat rumah-rumah gua. Orang Betawi biasa saklek mat. Rumah-rumah gua. Duit-duit gua. Lah Tuhan lu ya Allah sama sama gua. Nabi lu ya sama sama gua. Sholatnya juga sama sama gua. Johor 4 lu, iya kan? Asar 4, maghrib 3. Cuman bedanya, gua bagi duit, lu kagak. Ayo lu. Lama-lama, alhamdulillah banyak kenalan Pak. Alhamdulillah sekarang saya sudah punya anak binaan pengusaha sebanyak 500 orang pengusaha di Indonesia. Amin. Lah, udah kagak susah udah. Gurunya nyontoin di mana-mana. Nanem bang, jangan gembelin mulu, lu mah. Nanam kagak ngembelin mulu, ngoragin mulu. Nih, ngorag nih. Gue contohin lu. Tolong, gue lagi bangun. Idirin. Sekian. Udah ceramah. Kita digelarin sorban. Ceplek. Paling dapat 200. Gak usah. Ya ayyuhalladzina amanu intan suluhayan surkum waya sabit akda. Wali kota Tangerang ngomong tadi, dia boleh bangun apa aja. Duitnya dari mana? Pajak kita. Belum nih murid gua rata-rata pajak. Gua sering ngajar di perpajakan di Kanwil Jogja. Pajak kita dipakai. Kadang-kadang kenapa? Kalau Bapak lihat saya penampilannya dengan Antasari, murid gua kok jujur banget ditangkap ngapa? Karena negara kita ini banyakan boncos. Tahu boncos lo?
duit anggaran Maret keluar, Februari, bangunnya Oktober. Berapa ngendep? Ayo. Sekian triliun ngendep berapa bulan? Gue mau tanya, itu duitnya subhat, duit rakyat, masuk ke rekening dia. Ngomong belagu-belagu lu. Ini bahaya. Makanya kalau kita kata lo, hei bela agamaku, aku tolong. Kita kagak ya. Nih, engkong kita siapa? Hah? Coba beliau. Udah mati tempatnya, ditempatin orang banyak. Enak nggak? Lihat acaranya. Dia boleh mati, bukan mati kayu. Makanya kita harus bela agama. Makanya orang Betawi kalau bela agama, wah luar biasa. Kosen mongat sekarang mah, membleh banyakan. Mari dengan maulid ini pulang masing-masing ke rumah, introspeksi diri. Udah sampai sejauh mana tuh maulid? Pantesan yang sering sedekah, yang sering diundang ada hajatan, yang manggil dangdutan, dia bawa berkat, main banyak-banyakan. Pulang dia kasih anaknya kata setan, alhamdulillah lu udah punya join sama gua. Karena besok si setan manggil dangdutan, besok lu makan kata pisang-pisang protes. Wasamsu tajrili mustaqorilaha jalika takdirul ajijil alim. Matahari protes gua yang manisin, minal uyun, hujan yang diturunin, lu makan, lu ngelawan Tuhan gua. Lu ngelawan Tuhan gua, lu ngelawan nabi lu ngelawan nabinya. Ayo. Pisang kagak rido, baru pisang doang, Bang. Beras kagak rido. Ayo lo. Ayam mencak-mencak. Gua kagak rido dunia akhirat karena gua lu makan, kata ayam. Gua mah jagoan gua daripada lu. Ayo. Ayam jago. Lah, paling jago binatang apa? Ayam. Kenapa dia jago? Karena malam hari dia bangun ruku dan kukuruyu. Insya Allah. Kita ngapain, Bang? Ngulet. Makanya ayam paling berkah. Barang siapa tadi saya bilang, sudah dia dengar, dia lihat, dia berkata, dia sujud di malam hari, insya Allah keberkahannya dunia akhir. Nah, inilah maulid. Jadi jangan dikotori maulid di rumah kita. Kalau lu kagak senang, kok kiai begitu sih? Kata Allah, wa ma alaina ila balagul mu. Saya cuman nyontoin dan cuman ngingetin, terserah itu malu. Cuman gue pesen, belum ada. Yailah, belum ada. Gue kan bocahnya tukang joget, Bang, dulu. Kagak. Ya, buka kartu kagak apa-apa. Lain dulu, lain sekarang. Gue kalau joget di depan, saya diomelin, Bang. Gue tebas batang leher lu. Joget di depan, anak siapa lu? Gue senggolok besok. Berkelain ntar. Lama-lama coba lihat, dari mulai dia sampai anaknya susah semua. Kenapa? Karena melecehkan ajaran Nabi kita Muhammad. Saya tanya, abang, kalau nikah baca apa? Sah nggak baca syahadat? Enggak kan? Loh, kenapa kok kamu bersaksi ashadu alla ilaha illallah wasadu anna Muhammad Rasulullah? Kenapa jadi walatal bisul haqqobil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun? Nah, mudah-mudahan maulid ini kita bawa pulang ke rumah, sama-sama kita nasihati diri kita. Kalau kita mau yakin kepada Allah, insya Allah ntar kita zikir, kita selawat. Tapi kata lo, sebelum zikir selawat, gue mau lihat lu anak Betawi ngomongnya kayak apa. Baik, kira-kira kalau gue ngomong tadi tabungan, kira-kira gimana, Bang? Ayo. Katanya lu kiai, katanya lu bapak. Kalau anak gak punya tabungan, ya tabungin, gitu ya. Lu anak lu kecil, kalau kira-kira kalau aja ke bank suruh nabung, yang bayar anak lu apa babanya? Hah? Ya gua babanya. Baik jamaah, ini lu gua sekak ster lu, mampus lu. Ya, jadi hari ini insya Allah kita nabung. Pertama, pasti kita kumpul di sini. Yang paling kita ingat sebelum Allah siapa? Hah? Orang tua, wali walidai. Kata Allah selalu berpesan, berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Amin. Berbakti apa?
Mudah-mudahan hari ini kita boleh dong kirimin. Kan selama ini kita dikatain doa lu orang mati arwah kagak nyampe. Belajar hakikat. Yakin Pak doa kita nyampe? Baik. Masjid kita ini megah banget, cakep. Tapi kan perlu perawatan. Kan gitu. Ya. Katanya, ya Kiai boro-boro, kadang-kadang buat ngerawatin aja, kadang-kadang gue buka kotak, isinya cepek. Isinya ribuan bentak. Ya orang mau beramal berapa aja. Baik, kita nabung hari ini. Setuju? Karena kita mau lihat kayak apa kupingnya Nabi, kayak apa sih matanya Nabi, kayak apa sih mulutnya Nabi, kayak apa tangannya. Mudah-mudahan hari ini kita nabung. Kita bilang Allah saya bangga punya ibu ngelahirin kita. Kita bangga bapak kita membiayai kita. Dan kita juga bangga sampai saat ini tidak berubah dari kalimat La ilaha Muhammad. Baik jamaah, hari ini masjid ini yang kita tempati adalah bekas perjuangan engkong-engkong kita. Perlu perawatan. Hari ini kita nabung 5 juta. Amin. Bang, bukan duit gua bang, duit lu. Kata Allah, di mana? Kok duit lu? Nih buktinya. Barang siapa yang apabila dia ala siratul mustaqim tanjil ajijrohim, dia ikuti seorang nabinya, maka akan kuberikan rezeki untuk semuanya. Amin. Baik, setuju bang? Dan saya minta 3 masjid yang akan saya undang ke sini. 3 masjid yang lagi direnovasi atau yang lagi bangun. Jangan yang udah jadi. Ya, sini 3 masjid. Silakan Pak. 3 masjid. Nah, nih kita anak-anakku sekalian, hari ini kita punya tabungan 5 juta untuk kedua orang tua kita. Nanti kita ijab kabul, ya. Kata Imam Syafi'i, lalu kata, kok Kiai Ria dikata, oh ya ilah kalau anak Betawi mah susah lu katain, kagak nempil lu. Dikata tadi duit dari Allah. Kita bicara Allah hebat, Nabi Muhammad mulia, ilah gua kagak nyontok. Kata orang Betawi, contoh. Kalau udah dicontohin terserah, lu mau ikutin kagak. Lagi bang, bukan di sini aja begini gua mah, di seluruh negeri. Gua nyumbang, gua mau tanya nih Mpok, kira-kira nih duit gua bawa pulang, gua mati, duitnya siapa ngambil? Bini gua, keenakan dia aja. Bini emang maunya begitu, orang perempuan lu maunya begitu. Iya jadi masjid. Ya, mana lagi? 3 bang. Situ aja bang. 1 lagi. Ya. Ya sini bang. Bang, nih tanda-tandanya Maulid. Kita ke Mekah bangga banget ngelihat Masjidil Haram. Begitu kita ngelihat Masjidil Haram, Masya Allah, Masjidil Haram kerennya, bangganya. Kata masjid, lu cuma ngomong ngagul doang. Kalau lu bangga, pulang ke rumah lu, kampung lu, seno lu, nyumbang ke masjid. Kan sama juga namanya masjid. Ngelihat Madinah bangga. Saya pengalaman Pak, begitu saya bilang Allah, saya bangga jadi orang muslim. Masjidnya termegah di dunia, nggak ada saingannya. Lagi enak-enak gue ngomong begitu, ya kan saya mah Betawi emang udah intelek tapi suka norak. Bangga. Nanti buktiin kebanggaanmu. Apa ya Allah? Di setiap kamu ceramah, sumbang tuh masjid. Alhamdulillah. Makanya begitu saya sumbang di masjid, punya tower. Lu tahu tower bang? Kira-kira lu punya XL, kagak ada towernya nyambung nggak? Bah, masjid rumah tempat orang ibadah. Masjid ini berapa ratus orang yang sholat tiap hari. Mak kita ngalir terus. Makanya kata Allah, pakai ilmu, amalkan jadi anak yang kumpul dalam masjid ini kita buktikan. Nih, Maulid. Anak gondrong hari ini Maulid. Anak Betawi hari ini Maulid. Bukan ngomong doang. Dia buktikan ajarannya. Begitu apa kosenan dikit. Ini anak Betawi. Cek, kapan mau maju? Biarin gak apa-apa. Orang semangat kampung kita. Kampung kita yang punya. Lu urusan apa? Padahal saking menika nggih, saking Jawa karo menika kula ning Betawi maaf nggih. Kok sampeyan karo sedaya karo sura maaf sing kula ning apa?
Niki lo nang Betawi, kalau nang kula ning bicara, mbok ya alon-alon ae ora. Kalau nang Betawi ora alon-alon. Pok padha sedaya karo niki sedulurku harap menjadi malum nggih. Bahwa gua pinter, Bang. Gua mah bahasa Sunda, Jawa, Padang, bahasa Inggris, Jerman, Prancis. Gua kuasain. Ya baik, Bang sini. Kita mau ijab kabul. Masjid ini 2 juta. Ini gue pisahin start dulu, hitung duitnya. Jangan yang dolar. Yang 2 juta. Ya, Bang, ntar dulu. Nih cara Imam Syafi'i. Begini cara ngajarin muridnya. Saya diajarkan. Kenapa Sunan Gunung Jati? Jadi barang siapa yang berziarah ke makam Sunan Gunung Jati, lihat, aku titipkan kepadamu 1 musola, masjid, dan anak ya komplit. Nih Pak Madi, jangan ngomong agama kalau belum ada buktinya. Wali kota pulang, katanya berbuat. Jolon lihat kali ada Betawi kayak gue ya. Wah, di mana-mana mah pejabat gue diriin, kadang-kadang gue kasih duit. Ayo kasih. Lah begitu Bang. Jadi nggak bakalan susah nih gara-gara ini. Coba dari yang mati kita kasih, yang ada hidup besok lu umumin dah. Nih ceramahnya sampai sekarang nih sampai besok Jumat lu. Nih kagak tahu strategi sih. Nih launching, besok diumumin. Alhamdulillah berkat maulid kita kemarin, uang kas masjid kita Jami Al-Taqwa bertambah 5 juta. Amin, ya kan? Dia ngomongin lagi. Ini semalam kita nih ada uang kas tambah 2 juta. Amin. Jadi berapa? 9 juta. 6 sama 5 berapa? Ini udah penceramah top ini. Bayar. Dolarnya nggak usah Bang. Iya. Hah? Cukup duitnya? Ya, ini enggak. Dolarnya susah nukarinnya. Lah duit gue banyak Bang, dolar lagi lu. Tentang anak Betawi ngenyek amat lu. Ini jangan sampai lecek, masukin. Ini. Kalau di Betawi lecek kagak laku. Kalau di Mekah mau gue gregetan banget sama dolar, gue bejak-bejak dulu Bang. Bangsat lu. Si botak. Lah, emang botak sih. Masa yang botak menang sama yang pakai peci? Baik, kita setuju hari ini kita ijab kabul. Uang 11 juta ini 1, amal solehnya buat emak kita. Amin. Buat bapak kita. Mari kita meratap sama-sama. Bang, capek 9 bulan dari kecil dilahirin. Orang tua kadang kita bawel, kita marah. Jadi orang tua bawel. Enggak sholat diomelin, diapain diomelin? Selalu kita sebagai anak ngelawan. Tapi apa perbuatan kita sekarang? Bisa kita balas? Bisa kita balas perbuatan dia? Karena kita masih muda wajar. Tapi sekarang kok di hari tua berasa anak kita nasihatin, kita nangis Pak. Mudah-mudahan ya Allah, hari ini kami maulid, tolong ya Allah, uang ini tolong buat ibu kami, amal jariahnya. Tolong buat bapak kami ya Allah. Dan juga tolong kepada kiai kami ya Allah, yang pada hari ini mewakafkan. Mari jamaah kita ikrar. Jamaah sekali lagi, bukan uang saya. Saya hanya dititipkan oleh Allah. Uang ini saya kerja dan hasil usaha. Saya kumpulkan 80% untuk agama. Kemudian juga dari jamaah kami kadang-kadang orang yang berobat, dia najar saya kumpulin. Insya Allah bantu doa saudara-saudara sekalian, abang yang lebih tua dari saya, yang lebih, karena saya berdakwah memang 1 tahun itu 3 miliar untuk membela agama. Dan saya ingin mengangkat citra anak Betawi, bahwa anak Betawi bukannya hanya sekedar berkelakar. Anak Betawi juga mengenal agama. Anak Betawi juga mengamalkan agama. Mari Pak kita ikrar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita ikrar. Bapak-bapak ikhlas uang ini untuk masjid untuk ibunya? Ibu-ibu ikhlas? Mari. Ya Allah, ikutin. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho pada hari ini dari peringatan Maulid Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rezeki yang kau titipkan kepada kami sebagai jamaah pada hari ini, saya ikhlas, saya ridho. Amal jariah ini diberikan kepada kedua orang tua saya. Summa ila arwahi abaihi. Sebutkan nama bapaknya. Sebutkan nama bapaknya walaupun masih hidup. Engkongnya boleh. Summa ila arwahiha umihi. Sebutkan nama orang ibunya. Bayangkan Pak, orang tua kita telah tiada. Di alam kuburnya ditanyain oleh Allah, sejak kamu lahir akil balik apa yang kamu kerjakan. Kebayang apa yang kita bisa bela. Tetapi agama kita, Allah menolong kita hari ini, mengumpulkan kita. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hari ini kamu bicara hak sehingga wali walidayya orang tuamu dapat amal jariah. Kalau di dalam tasawuf, apalagi di dalam ilmu yang dimana hadis Rasulullah, uang ini nggak berkurang, katanya sampai 100 kali lipat. Benar Pak, karena uang ini kalau kita bagi-bagi nggak mungkin, tapi jumlahnya 11 juta ini buat kedua orang tua kita. Ya, mari kita serahkan untuk tua DKM. Saya Pak Lurah sini Pak, Pak Lurah, terus Haji sini. Ya ini orang tua kita harus begini. Anak orang Betawi itu rembukan. Sini, Kong, sini Kong. Sini, Kong, sini. Ya. Ya, sini. Terus yang paling muda, mana anak gondrong paling muda? Nih, sini. Ini Bang. Ya, sini. 4 orang. Hari ini uang ini harus lepas dari tangan saya karena kita udah ijab kabul. Ya, Pak Lurah untuk memberikan kepada ketua DKM Masjid At-Taqwa ini. Ini Pak Lurah. Ini uangnya kalau seandainya kurang bisa dilaporin ke saya karena saya nggak pernah hitung. Saya ambil tadi. Kemarin ini masih gepokan. Ini Pak, tolong diberikan kepada ini. Jangan teprok tangan Pak ya, nggak boleh. Jadi lu harus mikir. Ada anak Betawi, saudara lu datang kemari nyontoin agama, jadi nggak boleh teprok tangan. Jangan biasain sama yang namanya penceramah-penceramah jorok. Ini Pak, baci. Kayak ini Al-Munawwarah di mana? Petir ujung nih, Al-Munawwarah. Dari Taqwa sampai Al-Munawwarah. Ini Bang. Ini masjid apa? Al-Islah. Islah kembali. Nih, ini. Di mana? Ini Bang. Ini masjid di mana? Kota Bumi. Nah, Bang, 11 juta nggak bakal habis. Kalau masjid masih ada, mengalir orang tua kita amal solehnya. Karena berkat wasilah Nabi kita Muhammad, uswatun hasanah. Kalau uswatun hasanahnya kamu tiru,
Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, kamu yakin dengan akhirat, kamu berbuat kata Allah, kamu banyak mengingat aku, sifat aku Rahman dan Rahim. Sifat aku, hari ini kupanggil engkau. Ya ayyuhalladzina amanu in tansuruha yansurkum wa yasabit aqdamakum. Hai orang beriman, bela tolong agamaku. Jika ku tolong aku angkat derajatmu. Alhamdulillah. Baik, kita sudah, mari kita rapatkan barisan. Kita zikir dan kita selawat. Mudah-mudahan setelah zikir selawat kita berdoa. Nanti adik-adikku ya, habis ini kita santunan. Baik jamaah sekalian. Astagfirullahaladzim. 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 Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bapak Ibu, ucapan ini kalau kita tidak mengerti, enggak nyampe ke hati. Apa dari ucapan subhanallah? Maha suci Allah hari ini mengumpulkan kita di rumahnya. Kita bicara nabinya, kita bicara kekasihnya Sayyidul Basar. Dia bukan manusia sembarangan, kata Allah. Dia adalah Muhammad SAW dan Sayyidul Basar, manusia luar biasa yang kalian hari ini peringati. Di dalamnya ada ajaran, di dalamnya ada petunjuk. Subhanallah. Dan kalian hari ini tidak pernah menyangka bahwa hidup kalian hari ini dikumpulkan di sini. Nanti kalau kalian yakin, kukumpulkan di Yaumul Mahsyar bersama Nabi kalian. Amin. Mari Pak, kita masuk ke hati. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita praktekin Pak. Maha suci Allah. Begitu DKM terima, saudara kita terima dibilang alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita hari ini. Yang tidak Tuhan kecuali Dia, Dia yang Maha Besar. Nih Pak. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah Tuhan kita hari ini, Qori kita sudah berulang kali menjelaskan bahwa Muhammad SAW ada utusan Allah. Hari ini Allah Tuhan kita betapa mulianya, betapa rahmannya mengumpulkan kita, menitipkan rezeki untuk kedua orang tua kita yang telah tiada. Subhanallah. Kebayang Pak, apa yang kita bela, tapi ribuan orang datang hari ini mengelulukan Allah dan betul-betul mengakui ajaran Rasulullah. Semoga dijadikan kubur kedua orang tua kita kuburnya radiyat min riyadil jannah. Ini sampai. Kenapa nggak sampai? Karena kita bela agama, karena kita bela rumah Allah. Sampai. Baik. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mari kita lihat Pak.
Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Allah, betapa rahman kasih sayang Kau hidupkan hati-hati kami hari ini. Kau hidupkan iman-iman kami hari ini di rumah-Mu, ya Allah. Maulid begitu indah, Maulid begitu mulia. Yang kami peringati adalah hari ini ajaran Rasul-Mu yang telah Kau melahir di dunia ini. Minajulumati ila nur. Hati kami dulu mati beku, ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kami, ya Allah. Kalau selama ini kami belum mengerti, kalau selama ini kami, ya Allah, mengejek semua ajaran-Mu, tolong hidupkan hati kami hari ini. Ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Hayyu, ya Qayyum. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah ni'mal maula. Hasbunallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ha illallah, la ha illallah, la ha illallah, la illallah, la ha illallah, la ha illallah, la ha illallah, la 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 ha illallah, la la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa jama'a maulidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihdi hajatina ya Malik, ya Kudus ya Salam, ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar. Ihdi hajatina jam'atina, ihdi hajatina balada amina Indonesia amah, ihdi hajatina balada amina amah,
ihdi hajatina jam'atina wa khususon warga Gondrong. Allahumma ihdi hajatina ya Malik, ya Kudus ya Salam, ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar, ihdi hajatina jam'atina. Silakan Bapak dan Ibu berdoa masing-masing apa yang diniatkan. Silakan berdoa masing-masing. Yakin doa kita dijabah. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minal jamaah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal anwar. Innahu qaribun mujibu da'wa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Pipadli subhanaka rabbil jati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung kita sujud syukur. Yang di jalanan cuma ruku saja. Yang di jalanan gak bisa sujud syukur, ruku. Silakan Pak, kita sujud syukur. Selesai, halas. Baik para jamaah sekalian, terutama orang tua kami yang berada di sini, ketua DKM, Bapak dan Ibu yang lebih tua dari saya, yang lebih muda dari saya. Saya sekali lagi mohon maaf lahir batin dalam penyampaian risalah dakwah ini. Saya diamanahkan juga oleh Said Abbas. Saya membawa risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kawasan Asia Pasifik. Insya Allah 2 tahun kemudian doakan saya Pak. Saya akan berdakwah di Senegal dan juga di belahan Amerika. Karena kita sudah membangun 3 masjid di New York. Ya, ini bersama teman-teman kami para pengusaha. Insya Allah, kenapa saya ditawari di sana belum mau? Ternyata termasuk di Australia. Karena kampung kita belum banyak orang-orang yang seperti ini. Jadi saya bilang saya tidak akan keluar Betawi. Saya tidak akan keluar dari sini sebelum generasi saya banyak. Dan majelis ini satu bapak-bapak, majelis kita ada di Mekah. Pimpinannya Said Abbas Alawi Al-Maliki Al-Hasani dari Hasan. Majelis ini setahun sekali didatangi oleh beliau. Dan beliau orangnya sangat peka. Tidak mau ngunjungin apalagi pemerintah-pemerintah yang enggak. Sampai saat ini beliau kembali tadi saya antar. Dan alhamdulillah kemarin saya di Madura. Beliau kalau tidak dengan saya tidak mau ceramah. Dan maulid ini kalau bapak-bapak ingin diijazahkan maulid tiba, berjanji, insya Allah saya ijazahkan. Kenapa saya punya mandat penuh? Saya dibaiat oleh beliau sebagai Ahlul Bait. Jadi insya Allah bulan Mei besok saya berangkat ke sana. Dan bapak-bapak kalau mau berangkat ke Mekah dari Gondrong sini, bisa koordinasi dengan kami, biar nanti bapak bisa silaturahmi. Nanti bagaimana kita bertemu. Dan Bapak jangan tipu. Seorang cucu Nabi tidak pernah minta upah. Dilarang. Sedekah. Kenapa kebanyakan ngaku keturunan Nabi kok minta upahnya mahal? Itabi'u malayas alukum ajron wa muftadun. Alhamdulillah hari ini begitu tenangnya Allah berikan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bukan hari ini saja. Besok masih ada acara terbesar lagi, yaitu Isra wal Mi'raj. Kita bikin lagi, amin. Jangan takut biaya. Gak usah takut biaya. Kita koordinasi sama panitia. Kita punya sound. Kita semua punya. Saya didik Pak ini. Majlis kami ada askar, dokumentasi, ada semuanya kami didik. Dan dalam rangka mencari keridhaan Allah. Dan doakan, mudah-mudahan 2 tahun lagi kita akan panen sawit. Kita bela agama. Dan insya Allah batu bara akan mulai bulan Agustus nanti sudah mulai produksi. Pak, nggak bakalan enak hidup kalau nggak bela agama. Saya udah ngalamin di mana. Tapi kalau bela agama kayak gini kita kumpul, masya Allah, Allah. Itulah saya mohon maaf lahir batin. Sekali lagi, abang saya yang lebih tua, mungkin adik-adik saya yang lebih muda, ngaji yang benar. Cari guru di mana aja. Jangan tangkrang-tongkrong, ngaji. Kalau kita sudah ngaji, ingat nanti waktu kita kerja ada bekal. Insya Allah pada hari ini silaturahmi kita
Saya sekali lagi mohon maaf lahir batin sama yang tua, bukan saya nasi. Mari kita saling asih dan asuh sebagai kita wujudkan keharmonisan terhadap sesama muslim. Mari kesejahteraan masjid ini DKM At-Taqwa, Persatuan Remaja Masjid Jami ini kita gabung. Dakwah saya Pak, dari mulai belakang airport sampai Tanjung Kait. Setiap ini kita kompetisi sama begini. Lihat kita potong hewan kurban, kita bawain ke rumah. Zakat fitrah kita bagikan ke rumah-rumah 5.000 zakat. Mari gabung masjid anak-anak masjid sini. Insya Allah antum akan mendapatkan pengalaman intelektual. Karena tenaga pengajarnya profesor, doktor dan semua banyak dosen. Insya Allah mudah-mudahan silaturahmi ini jadikan silaturahmi yang abadi. Semoga dapat dimaafkan dan dimaklumi. Itulah sebuah kata anak Betawi. Tidak akan enak kalau dia tidak berkata. Dan tidak akan bukti kalau dia berkata. Tetapi anak Betawi selalu menyatakan, itulah krok batoknya apa adanya. Nggak ada yang lebih, yang kurang, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan ajaran. Lisan ini adalah Robi sohli sodri wa yasiri amli waludata milisani yahkau qauli. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, dilanjutkan acara pembagian santunan kepada anak yatim piatu. Dimohon para hadirin untuk berdiri menyaksikan santunan kepada anak yatim. Kepada anak yatim, panitia penyelenggara kami mohon untuk mengatur saudara kita anak yatim. Ya mujahid